Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, Rais Sumekakab yang dimuliakan Allah, para ikhwan dan akhwat yang sama-sama kita mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Syawal, jadi tidak ada salahnya kalau kami mengucapkan kembali tahniyah Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Tahniyah itu artinya ucapan selamat gitu ya kepada kaum muslimin yang telah menyelesaikan amanah di bulan Ramadan. Allah yang kasih amanah, Rasul kasih perintah dan contoh teladan, sehingga kita tunaikan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Kemudian kita masuki bulan setelah Ramadan, bulan Syawal, berharap agar kita kembali pada kondisi fitrah. Kondisi fitrah itu artinya situasi kita kembali pada sebagaimana di awal Allah ciptakan, atau biasanya kita sebut sebagai suci. Ya, enggak juga terlalu jauh maknanya. Tapi kalau fitrah itu pada dasarnya adalah fitri atau fitrah gitu ya. Kita kembali pada kondisi sebagaimana Allah ciptakan kita sejak awal. Bahkan sebelum kita terlahir, bayangan kita itu kan kita diciptakan pas dilahirkan gitu ya, dilahirkan oleh orang tua kita. Padahal jauh sebelum itu telah Allah tetapkan kita. Telah Allah ambil janji kepada kita, calon kita itu telah Allah ambil janji. Allah ambil janji untuk mempersaksikan ketuhanan. Jadi intinya itu menuhankan Allah. Kalau nanti kau lahir, betul enggak kalau kau nanti itu hanya menuhankan Allah? Nah, kira-kira gitu tuh. Alastu birabbikum. Maka pada saat itu semua manusia, semua cikal bakal manusia, para ikhwan, semua yang kita lihat manusia di muka bumi ini, semuanya dulu cikal bakalnya sebelum dia terlahir ke muka bumi, dia mengatakan qalu bala syahid. Ya Allah, benar. Bahkan kami menyaksikan Engkau adalah Tuhanku. Itu. Jadi semua kita begitu. Tidak ada manusia yang menolak ini, tidak ada. Waktu dulu ketika Allah ambil janji itu tidak ada manusia yang menolak bahwa Engkau bukan Tuhan. Tidak ada begitu, tidak ada. Jadi awalnya itu, awal fitrah manusia itu begitu. Makanya ketika dalam sebuah hadis Rasul sebutkan kullu mauludin yuladu na'al fitrah. Kata Rasul, setiap anak yang dilahirkan itu maka dia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Boleh kita sebut suci.
Tidak ada dosa itu. Jadi dalam Islam tidak mengenal ada dosa turunan. Ada pula agama yang mengenal dosa turunan kan. Mereka beranggapan seperti itu, ya silakan saja lah. Tetapi dalam Islam, dan logiknya memang begitu, logikanya memang begitu. Masa belum ngapa-ngapa dah ada dosa? Manusia dalam Islam itu ketika dia terlahir ke muka bumi, maka tidak ada dosa. Dalam kondisi fitrah malah, atau seringkali kita menyebutnya sebagai kondisi suci, tidak ada dosa. Jadi kalau ada anak itu meninggal sebelum balik, maka dia betul-betul dalam kondisi tidak ada dosa. Kelihatan nikmat begitu ya Bapak Ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat. Jadi kalau kita ini sudah tua begini, udah lama hidup, banyak pula nampaknya kita ini terlalai, bahkan mungkin terserempet kita itu, istilahnya sempat pula berbuat dosa gitu kan. Ujung-ujung mungkin kita bilang, ya Allah, andai kata dipanggil oleh Allah sebelum kita akil balik, itu lebih bagus. Karena kita merasa betapa banyak dosa yang telah kita lakukan gitu ya. Tetapi memang Allah takdirkan begitu. Nah, para ikhwan, oleh karenanya kita sangat bersyukur kepada Allah. Kita masuk bulan Ramadan, kita dalam tanda kutip nih seakan-akan dipaksa oleh Allah. Dalam suasana Ramadan tuh para ikhwan, kita dipaksa oleh Allah. Apa coba contoh paksaan? Dalam tanda kutip ya, kalau dipaksa itu jangan sampai pula terpaksa. Jadi tapi kondisinya itu loh. Apa contohnya? Contohnya kita puasa. Bayangkan, puasa itu kan bendanya boleh dimakan, halal dimakan, memang bahkan diperintahkan oleh Allah untuk kita nikmati. Pada dasarnya makan dan minum itu perintah Allah. Kalaupun toh kita tuh istilahnya tidak nikmat makan dan minum, kita pun tetap harus menikmati makan dan minum itu, karena pada dasarnya itu adalah perintah Allah untuk menjaga, menguatkan tubuh kita. Kan begitu tuh. Dasarnya begitu. Kulu washrobu kata Allah, makan dan minum halal thayyibah. Terutama tentu saja dalam lingkup halal dan thayyibah, yang halal dan yang baik-baik, begitu. Dasarnya begitu. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, Allah kondisikan kita yang halal tuh yang Allah perintahkan itu, yang nikmat itu, yang situasi normal itu dinikmati oleh kita, Allah haramkan. Nah, makanya kita dipaksa untuk begitu tuh. Dalam rangka apa tuh? Dalam rangka Allah kasih pelajaran kepada kita. Pada dasarnya nanti itu, karena memang manusia itu, para ikhwan, tantangan manusia yang terbesar itu, tentu kita sudah paham nih. Tantangan ibu-ibu sekalian, tantangan terbesar manusia itu bukan orang lain sebenarnya. Bukan. Tantangan terbesar manusia itu adalah hawa nafsunya sendiri. Itu tantangan terbesar. PR kita, PR tahu kan ya, kalau sekolah itu tahulah PR gitu ya. Artinya tugas yang harus diselesaikan. PR terbesar manusia itu adalah dia harus tundukkan sesuatu yang Allah ciptakan, Allah takdirkan, nempel dalam dirinya itu. Dia harus tundukkan. Itu dulu. Jadi dalam diri dia dulu tuh. Itu dia harus tundukkan itu nafsu. Bahkan ada nafsu dalam tubuhnya itu yang justru membuat dia melihat dunia ini, apa yang nampak di muka bumi ini, dengan penuh kenikmatan dan cenderung untuk melampaui batas. Nafsu itu cenderung bisa begitu. Makanya dalam Al-Quran itu Allah sebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sebutkan dulu tuh. Apa yang disebutkan? Yang baiknya dulu ke yang buruknya dulu? Fujur dulu Allah sebutkan. Kata Allah, dalam tubuhmu ini mah aku ilhamkan atau aku ciptakan ada kecenderungan, dorongan untuk fujur, untuk maksiat, itu ada kecenderungan. Kalau tidak ada kemampuan kita menundukkan fujur ini, kita akan terus berbuat maksiat. Memangnya maaf benar. Memangnya orang berjinah itu bukan dorongan dalam diri? Dorongan dalam diri.
tambahannya di luar, tapi intinya dalam dirinya itu udah ada. Memangnya orang yang nyuri itu tidak ada dorongan dalam diri? Ada dorongan dalam diri itu. Orang yang berbuat sombong, yang merasa angkuh segala macam, ada rasa keakuan yang tinggi dalam diri. Ada semua itu. Jadi itu PR terbesar kita. Setelah itu barulah yang di luar tubuh kita. Ternyata kan biasanya mungkin anak-anak SD barangkali atau anak-anak kita yang masih kecil tuh mungkin dia bertanya begini, kan babi kan haram. Pernah berpikir gitu nggak? Ngapa Allah ciptakan nggak? Gitu kan. Itu sebenarnya pertanyaan, mungkin levelnya pertanyaan anak-anak kita itu. Hidup tuh babi itu dia bilang. Bahkan mungkin kalau dimasak nampak nikmat itu. Syukurnya macam kita ini mungkin secara budaya pun kita sudah merasa menjauhi benda itu kan. Tetapi sebenarnya itu Allah ciptakan. Kalau kita tanya kawan kita tuh, maaf nih Bang Asmadi pernah cerita kan, dia punya kawan, dia bilang, dia cerita nikmat betul benda itu kata dia. Bahkan kalau dimasak sama dengan kambing tuh Bang Asmadi, jangan-jangan nikmat ke dia kali. Apalagi disebut sama Pak Presiden kemarin tuh, yang di Ambawang tuh. Itu kalau kita lewat tuh Bang Asmadi, penuh tuh. Tempatnya itu penuh itu. Iya, nggak usah disebut lah. Itulah dia pokoknya. Penuh benda itu. Jadi pertanyaan kita, kenapa Allah ciptakannya? Tidak, itu haram. Alangkah lebih mudah kalau Allah ciptakan itu semua yang baik-baik aja. Jadi kita tidak, istilah dalam hati itu, kita itu berjalan tak takut ketusuk duri. Kalau tidak makan tuh tak mungkin kita makan yang haram. Kenapa tidak mungkin? Ya orang diciptakan semua yang halal kok. Gitu kan? Tetapi ternyata banyak pula yang Allah ciptakan yang haram-haram. Nah, itu tadi itu. Karena Allah telah siapkan dalam diri kita ini memang ada fujurnya, tetapi ada juga rasa takwanya. Tugas terpenting kita adalah memelihara takwa itu, menundukkan yang fujur-fujur itu, berhati-hati di muka bumi, jangan sampai terinjak, terjerumus, termakan, terpegang dan segala macam itu yang dilarang oleh Allah. Itulah manusia. Manusia begitu. Beda dengan malaikat. Beda dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain, maaf nih, mungkin macam binatang. Perintahnya itu beda. Perintah untuk binatang memang dia tidak ada istilah surga neraka, tidak ada bagi dia itu. Dia hanya pelengkap saja. Kalau dia itu istilahnya sekali dia tumbuh lurus kelapa itu, ya selamanya begitu. Dia telah Allah ilhamkan kepadanya itu tumbuh begitu. Tidak ada tiba-tiba nanti kelapa kok jadi bercabang 10, nanti dia berbuah. Dia mau berevolusi mungkin berbuah pula, ditambahnya durian segala macam, tak aman gitu ini lama-lama cuman buah cemini. Tidak ada begitu. Atau mungkin nanti binatang tiba-tiba ikan tuh dia macam mungkin ada film anak-anak tuh SpongeBob gitu kan, dia bisa berevolusi segala macam, dia bisa naik ke darat, berjalan. Tidak ada begitu. Nah, mungkin juga malaikat seperti itu. Malaikat itu sudah seperti mungkin di kalau macam HP itu atau mungkin macam komputer itu, dia betul-betul sudah jelas sekali. Dia punya softwarenya itu sudah pasti benar. Jadi malaikat itu makhluk yang tidak mungkin dia berbuat maksiat kepada Allah. Memang telah diciptakan begitu. Suatu ketika populer juga nih kayaknya kisah ini. Allah perintahkan di masa Nabi Sulaiman nih, malaikat maut untuk mencabut seorang hamba Allah di suatu tempat yang jauh. Malaikat turiti itu. Cuman ketika sampai hampir waktunya nyampe,
Malaikat maut ini satu ketika barangkali beliau menampakkan dirinya. Itu yang mau dicabut ini umatnya Nabi Sulaiman. Heran malaikat maut ini. Jadi, nah, umat Nabi Sulaiman yang mau dicabut nyawa tuh ngelihat ada seorang hamba Allah yang menakutkan, ketakutan. Ini kenapa dari tadi dia mandang saya? Umat Nabi Sulaiman ini kenapa dia mandang saya? Akhirnya dia minta tolong kepada Nabi Sulaiman, tolong ya Nabi, ya Rasulullah, hantarkan saya ke suatu tempat yang paling jauh untuk menjauhi hamba Allah yang dari tadi mandang saya ini. Nah, kira-kira gitu tuh. Nabi Sulaiman kemudian mengabulkan permintaan umatnya ini. Akhirnya diperintahkan angin. Nabi Sulaiman memang nabi yang bisa memerintahkan angin untuk memindahkan si hamba Allah ke suatu tempat yang jauh. Ternyata sampai di sana tadi orang yang mandang ternyata itu malaikat maut udah nunggu di sana. Ngapalah malaikat maut tadi heran? Karena dalam SOP yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa, nah malaikat maut ini tahu ini hamba Allah dicabut nyawanya itu bukan di sini, kan hampir masih di sini. Nah kira-kira gitu tuh. Padahal kata malaikat maut ini Allah perintahkan untuk mencabut nyawa hamba Allah ini di satu tempat yang jauh. Akhirnya malaikat maut pergilah berangkat ke sana. Ternyata memang Allah antar. Orang itu tadi minta antar ke sana, satu tempat yang jauh, minta tolong kepada Nabi Sulaiman untuk mengantarkan hamba Allah ini. Nyampe ke sana, langsung cabut nyawanya oleh malaikat maut. Ya, malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perintah yang saklek, yang jelas, yang tidak ada tantangan, memang seperti itu adanya malaikat. Jadi kalau mungkin kalau bahasa saya itu seperti satu mesin yang sudah di-upgrade, semuanya isinya benar. Softwarenya itu semuanya benar. Tidak mungkin dia melenceng, tidak mungkin. Manusia tidak. Manusia itu dikasih pilihan oleh Allah. Allah kasih pilihan. Kau dikasih ini, kau juga dikasih ini. Kalau kau mau selamat, maka yang ini kau tundukkan, yang ini kau tumbuh suburkan, maka kau akan selamat sampai ke sana. Nah, kira-kira gitu. Jadilah manusia itu para hamba Allah sekalian. Maka kita sangat bersyukur. Kembali ke cerita tadi, kita sangat bersyukur kepada Allah adanya momen bulan Ramadan ketika Allah atas kehendaknya, atas pelajarannya gitu ya, atas tadribnya itu segala macam ibadah yang kita lakukan mengantarkan kita pada kondisi fitrah. Nah, ini para hamba Allah sekalian. Cuman tidak boleh lama-lama ini Ramadan. Tapi Allah Maha tahu kita pun tak mampu gak kalau selamanya Ramadan. Memang pengennya selamanya kan bahasa iman itu. Ya Allah, kita berharap selamanya Ramadan, itu bahasa iman. Padahal dalam hati kita agak mampu gitu itu. Memang mampu Bang Asmadi. 11 bulan, 12 bulan. 10 bulan ya Ramadan. Tak mampu, jangan nak minta-minta macam itu. Ada sahabat yang minta ke Rasul untuk saum terus. Kata Rasul, jangan. Saya kuat ya Rasul, jangan. Udah kata Rasul, 3 hari setiap bulan. Pertama Senin, Kamis. Masih kuat ya Rasul? Udah tambah 3 hari setiap bulan. Masih kuat ya Rasul? Ya udah kata Rasul, saum hari ini, besok buka. Berikutnya saum lagi, selanjutnya buka lagi. Nah, jangan kau tambah lagi. Itulah deh. Namanya saum Daud. Jangan saum selamanya. Nah, Rasul tahu. Ini agama memang dalam bahasa iman kita itu seakan-akan kita pengen, ini ya Allah, waktu lagi iman memang begitu. Tapi mungkin suku salah lain cerita itu. Ngeluh pula gitu, ya Allah ngapalah gitu nih. Puasa itu tulen. Sebulannya saya tinggal 2 hari. Nah, sampai 10 tahun. 1 bulan. Nanti ada yang nak mancing, ada yang nak nebas, ada yang nak nyemprot. Aduh. Pusing kepala.
Nah, di para ikhwan, kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita Ramadan. Kemudian masuklah kita di bulan Syawal. Jadi tugas kita itu tadi itu untuk menundukkan hawa nafsu kita. Memang manusia itu walaupun sebenarnya tidak juga semua dosa itu mudah dikerjakan kan. Kata para penceramah, para ustadz itu kan bilang begini, kalau orang mau dosa itu kan susah dikerjakan. Contoh nak nyuri gitu. Nyuri itu kan coba malam-malam orang tidur hujan-hujan dia sibuk semua rencanakan. Nanti berjalan, orang sibuk istirahat, nikmat istirahat, dia berjalan tengah-tengah malam nak masuk ke rumah orang belum tentu dapat. Hati-hati, pelan-pelan, baru orang berdehem langsung kabur dia kan. Orang batuk, padahal tuh orang batuk tapi dia dah ketakutan dah. Belum lagi nanti masuk pakai congkel. Tuh, dosa itu susah sebenarnya. Apalagi kira-kira. Ah, ini kayak orang narkoba itu. Cobalah. Narkoba tuh, memang saya memang ya, kita mudah-mudahan tidak ada semua yang pernah menikmati narkoba kan, tetapi ya bahasa kalau ngomong zaman kan tidak, kalau dibandingkan dengan kopi nih jauh bener lah nikmat kopi. Tetapi itu orang narkoba itu luar biasa kan, itu barang harganya sangat mahal, terlarang. Yang namanya terlarang tidak dijual bebas begini otomatis kan, belinya aja luar biasa itu bertapuk-tapuk, bersembunyi-sembunyi nggak beli barang tuh. Kalau ketahuan masuk penjara. Kalau banyak yang kita bawa tuh bisa seumur hidup, bahkan bisa dihukum mati. Kalau udah kita nikmati benda itu menyengsarakan, karena orang nanti dia sudah berubah pandangan orang yang narkoba itu. Yang baik dianggapnya buruk, yang buruk dianggapnya baik. Orang itu salah semua. Pokoknya tidak normal. Dekat lagi dengan gila. Bahkan banyak diantaranya yang kemudian menjadi gangguan jiwa, betul-betul gila. Tetapi itu orang nikmati, dan itu jelas dosa, ya Allah. Nah, kalau saya katakan memang sebenarnya Allah telah siapkan yang paling nikmat itu memang berbuat kebaikan, penuh dengan kenikmatan sebenarnya. Cuman manusia seringkali memandang jelek hal-hal yang baik itu karena memang dia imannya kurang. Ya, para hamba Allah sekalian, ini kita tidak pakai materi-materi lah yang malam ini, kita silaturahim ya intinya. Jadi saya pun tak agak siap-siap amat tadi. Yang penting saya datang ke sini tujuan utama memang silaturahim. Kemarin bilang sama orang rumah, ya kita kalau tak bisa ke semua rumah Iwan minimal rumah Roisnya. Pas pula taklim di sini. Saya bilang sama istri. Saya bilang minimal rumah Rois. Ternyata saya waktu itu si Andi bilang mau taklim, saya dah dalam hati berdoa mudah-mudahan rumah Rois, kata dia. Ini kan pertama dia yang ngirim lain nih. Dibilang Ustaz, iya saya bilang. Belum disebutkan nih di mana. Itu saya berdoa tuh. Mudah-mudahan saya bilang di rumah Rois. Nggak lama kemudian di rumah Rois. Alhamdulillah. Jadi kalau rumah Rois itu kan sudah mewakili semua ya Pak Ikhwan. Kalau siang ini bisa keliling kita nih. Malam kemarin kami di Parit Naim, alhamdulillah, walaupun tidak bisa semuanya, ya kemampuan kami mudah-mudahan bisa menjalin silaturahim. Amin. Dan para ikhwan yang tidak sempat kami datangi, mohon maaf, dan jangan berkecil hati dan jangan nak suudzur lah ya seperti itu. Rumah saya, nanti lain lah cerita, mentang-mentang saya, lain lah, atau segala macam, jangan begitu. Jadi masya Allah, mudah-mudahan lain kali kan Allah takdirkan kita untuk bertemu kembali. Amin. Terus para ikhwan kalau ke arah sana, ke arah rumah Naib, mampir ke rumah. Nah, rumah Naib Tontolen. Walaupun di tempat saya kuihnya pun udah hampir habis, tak apalah. Kita tinggal di toplesnya itu enggak apa nanti entah paku-paku kita potong-potong. Tapi kopi masih ada lah, kopi masih ada. Tinggal digodak ya kopi ya. Nah, seperti itu Pak Iwan, mudah-mudahan.
Terus kembali kita ke cerita fitrah. Pada dasarnya Allah perintahkan kita untuk selalu dalam kondisi fitrah. Ini ayat sering dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallah allati fataron nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Kata Allah, hadapkan wajahmu kepada agama Allah yang lurus, yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Nah, jadi Allah itu telah menciptakan manusia, fitrah penciptaan manusia itu di atas fitrah agama. Ini dua hal yang harus bersenyawa, harus bersatu, harus masuk ke dalam diri kita. Orang tidak akan mungkin selamat kalau dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Jadi kalau ada orang cukup dengan diriku sendiri, aku akan bahagia. Tidak mungkin. Karena yang paling tahu tentang manusia itu adalah yang menciptakannya, Allah. Allah telah sebutkan, kalau ingin selamat, kalau ingin bahagia, kalau ingin sukses dunia akhirat gitu ya, bahasa anak-anak sekarang tuh, maka dia harus berada dalam fitrah penciptaan manusia itu di atas fitrah agama. Harus menyatukan benda itu berdua. Manusia diciptakan oleh Allah dengan satu fitrah tersendiri. Kemudian Allah turunkan petunjuknya, syariatnya, risalah Allah ini yang dibawa oleh para nabi. Dan itu ngeklik, connect gitu kan, bersatu harusnya dengan fitrah penciptaan manusia. Ini ibarat gini, kalau gitu itu persis kayak, kalau gampang sekarang ini kan kayak komputer nih, atau kayak mungkin kayak HP. HP ini kalau kita hanya bicara tentang benda bulat, benda petak seperti ini, ada layarnya, ada baterai segala macam. Kalau nggak ada softwarenya, nggak juga berguna. Nggak berguna itu. Tapi kemudian setelah kita masukkan softwarenya, bisa nanti kita buka WA, bisa kita hidupkan aplikasinya, baru dia jadi sebuah benda yang berguna, bermanfaat. Nah, manusia begitu juga. Manusia begitu. Dia harus punya petunjuk, dia harus punya satu tuntunan agar apa yang dalam dirinya itu selamat di dunia dan selamat sampai di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia sampai di akhirat. Biar benar. Nah, para hamba Allah sekalian, kemudian jam berapa dah, Ruis? Sudah lama gila. Dan lama gitu tuh, paling lama mungkin 40 menit. Ini tadi dah hadis setiap 30 menit dah nih. Ya. Nah, para ikhwan, dalam ayat tadi kemudian sampai mana tadi gitu. Ya. Fitrah penciptaan manusia itu para ikhwan di atas agama gitu kan. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Jadi Allah telah ciptakan, setelah berikan petunjuk dengan agama itu para ikhwan. Nah, kemudian hanya saja memang sampai di masa ini, sampai di masa kita itu ternyata kita punya tantangan tersendiri. Ada persoalan tersendiri di akhir zaman. Berhubungan pula dengan masalah din, agama. Sampai di masa kita itu agamanya tidak ada masalah, cuman orang yang menyampaikan kepada kita itu sudah banyak sumber yang nyampe ke kita nih. Gitu kan? Jadi kalau zaman Rasul dulu tantangannya itu, mereka yang penting mau ikut Rasul selamat ya. Pasti selamat. Kalau zaman kita nih nak ikut Rasul, kita harus hati-hati. Karena Rasul telah katakan,
nanti di akhir zaman itu banyak orang menyampaikan seruan, tapi ternyata seruannya itu bisa menyesatkan dia di jalan Allah, gitu kan? Dalam hadis sahih yang panjang yang sering kita sampaikan itu Huzaifah bertanya kepada Rasul. Ketika Rasul kata itu kan, apakah setelah ditanyalah Huzaifah, apakah setelah kebaikan ini ada lagi kejahatan? Fahal mim apa? Di dzalikal khair min syarr, kata Rasul, qalu na'am. Du'atun ala ababi jahannam. Penyeru-penyeru yang mereka itu menyeru kepada pintu-pintu jahanam. Setiap kamu mengikuti mereka, kamu akan diterjerumuskan ke dalam api neraka, kira-kira ke dalam jahanam itu, kira-kira seperti itu. Ditanya oleh Huzaifah, sifhum lana ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku siapa mereka itu ya Rasulullah. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu dari kulit-kulit kita dan berbicara dengan lisan-lisan kita, dengan bahasa-bahasa kita. Jadi tidak ada beda dengan kita ini, kira-kira begitu. Jadi di akhir zaman tantangan kita tersendiri. Apa tantangannya? Kita akan berhadapan dengan banyak seruan-seruan. Terlihat seperti seruan untuk kebaikan. Bahkan dia itu dengan bahasa-bahasa kita. Itu menunjukkan dari segi bahasanya tidak ada beda dengan barangkali dengan ustaz, tidak ada beda. Kalau bicara tentang kulit, tidak ada beda. Kalau tadi kulitnya, kalau orang yang jatuh pasti hitam semua, tahulah kita. Kan tidak ada begitu. Itu bukan bicara warna kulit, gitu kan? Kata Rasul, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka menyerukan kepada pintu jahanam, tetapi kalau kamu lihat kulit mereka sama seperti kulit-kulit kita. Dan kalau bicaranya mereka sama dengan bicara-bicara kita. Nah, para hamba Allah sekalian, makanya dalam situasi seperti itu hendaknya kita cara nyelamatnya itu talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Para ikhwan coba lihat bagaimana redaksi hadisnya itu. Padahal Rasul itu atau Huzaifah itu bicara tentang kejahatan. Bertanya tentang kejahatan. Di situ ada kejahatan perpecahan. Ada kejahatan penyeru-penyeru jahanam, pintu-pintu jahanam. Ada lagi kalau mau kita rinci lagi mungkin ada keburukan terkait dengan akidah. Ada keburukan terkait dengan ukhuwah. Ada keburukan terkait dengan serangan musuh-musuh Allah dari pihak luar. Banyak itu kejahatan. Apa perintah Rasul? Seruannya. Harusnya itu kan kalau berhubungan dengan akidah, seruannya untuk kembali kepada akidah, gitu kan? Kalau berhubungan dengan ukhuwah, seruannya untuk konsolidasi, tegakkan ukhuwah Islamiyah, kira-kira begitu, atau ukhuwah imaniyah. Tetapi Rasul dengan satu kalimat, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Ibu-ibu kira-kira paham enggak? Ini masalahnya banyak. Masalahnya ada masalah ukhuwah, ada masalah akidah, ada masalah serangan musuh-musuh Allah, ada masalah penyeru yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam. Masalahnya banyak. Tapi kok perintahnya satu? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kenapa perintahnya cuma satu? Kira-kira apa maknanya itu artinya? Banyak persoalan tapi kok perintahnya cuma satu? Biasanya kalau ada anak kita tuh datang ke kita, kan kita akan jawab sesuai dengan permohonan dia kan. Bi minta duit, kasih duit. Bi lapar, belikan nasi. Bi emak tak belikan belacan. Gitu kan? Semua yang disampaikan kita akan berikan solusinya sesuai dengan permintaan dia. Tetapi ini hadis banyak persoalan. Kalau kita lihat bagaimana redaksi sebelumnya itu banyak persoalan. Tapi Rasul memberikan satu petuah, satu cara. Apa caranya itu? Iltizam pada jamaah muslimin dan imam mereka. Nah, para ikhwan, itulah hebatnya. Artinya
Kalau Anda itu menetap pada jamaah, maka semua persoalan itu kelar, selesai. Tadi ada masalah akidah, dengan jamaah beres tuh urusan akidah. Karena kalau Anda sudah menetap dalam jamaah, mesti akan dibenarkan tuh, akan diperbaiki urusan akidah, pasti. Bahkan jauh-jauh hari sebelum kita berhimpun di jamaah, ditanya dulu, masih percaya nggak dengan jimat? Masih percaya nggak dengan dengan kalau perempuan masih pakai susuk gitu kan? Kalau orang-orang kita pakai apa Pak Lung kira-kira? Orang-orang zaman gitu dulu. Ada yang pakai susuk lahi. Jimat lah yang jelas. Ada jimat kebal, ada jimat nyari duit, ada jimat ke hutan itu jimatnya banyak tuh. Bayang kadang-kadang belipatnya kecil benernya dilipat segala macam kan. Zaman gitu, zaman dahulu kala itu kan. Ini tanya dulu tuh. Itu urusan akidah. Kemudian masalah ukhuwah dengan iltijam pada jamaah muslim jelas. Karena kita kalau berhimpun di jamaah, maka pada kala itu kita dipersaudarakan oleh Allah satu sama lain. Ikhwan kita itu, para hamba Allah sekalian itu, kata Rasul, tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagai kamu cintai dirimu sendiri. Kira-kira begitu. Kalau jadi sahabat itu kita harus cintai. Ikhwan kita itu harus kita cintai. Artinya kalau dia memerlukan pertolongan ya kita tolong. Kalau ada ikhwan kita itu berdampingan dengan kita, dengan tetangga kita, haknya menjadi tambah lagi. Selain hak ikhwan, ada lagi hak tetangga. Kalau dia keluarga lagi, tambah lagi hak keluarga. Kalau dia makmum lagi, tambah lagi. Udahlah, ikhwan kita, makmum kita pula. Qadarullah mungkin dengan sini jadi amir, hak makmum. Atau kalau bagi makmum hak amir gitu kan. Nambah lagi. Kalau ternyata dia fakir, yang satu kaya, tambah lagi haknya itu. Hak bagi orang yang fakir, yang miskin. Kalau ternyata mungkin dia yatim, tambah lagi haknya. Nah, lengkap sudah. Jadi semakin kuat untuk menolong atau untuk saling terikat satu sama lain. Nah, para hamba Allah sekalian, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah berhimpun di wadah jamaah. Karena itulah solusinya. Kalau tadi kita bicara fitrah, memang fitrahnya umat Islam itu dia hidup terpimpin. Hidup dalam satu wadah, punya pimpinan, punya aturan main, dan berjalan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kira-kira begitu. Umat Islam itu bukan fitrahnya hidup sendiri-sendiri, tidak ada fitrahnya. Bahkan manusia telah Allah ciptakan sejak awal itu memang selalu hidup berkelompok. Tidak bisa manusia hidup sendiri-sendiri. Bukan hanya manusia, binatang. Begitu kan, orang ikhwan-ikhwan yang biasa ke laut itu. Saya pernah diceritakan dulu, ada ikhwan yang cerita di Sungai Pinyon, Sungai Batang itu. Dia menceritakan itu ternyata udang rebon itu, tahu kan udang rebon? Udang apa gitu nyebut itu? Yang kacing-kacing itu bikin belacannya weh. Bubuk, udang bubuk. Kata ikhwan kita Sungai Batang dulu, udang bubuk ye. Menjumpai sama satu kawanan dia yang besar ya, dia bilang kalau kita langgar bisa karam motor kita itu. Betul ke? Padahal kecil kan, mun sigit-sigit kecil. Tapi mun dia bertemu semuanya, dia berjamaah ya. Mungkin mau hitung jumlah berjuta kali dia. Dia bilang perahu katanya bisa tenggelam. Jamaah itu begitu. Kalau seorang memang, tetapi kalau beramai umat Islam itu bersatu padu dalam satu komando, itu insya Allah tidak ada yang bisa mengalahkan umat Islam. Bahkan nak mengalahkan Yahudi itu para ikhwan, tidak usah pakai berperang. Kata ikhwan kita itu dulu tuh, pakai kencing ya. Tumpahkan kencing ke Yahudi itu, tenggelam dia punya itu, dia punya pulau, dia punya kota. Ibaratnya. Apalagi kalau kaum muslimin bekerja keras gitu kan, dengan memberikan bantuan dan menyerang mereka untuk menghindarkan kezaliman mereka terhadap kaum muslimin yang ada di sana. Saya kira demikian para hamba Allah sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita.
menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersama atau bersenyawa dengan fitrahnya Islam. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan katsiran.